Apakah kursi komisaris dan direksi Badan Usaha Milik Negara BUMN benar-benar diisi oleh orang-orang yang paling mampu mengelola resiko, membaca neraca, memahami bisnis inti, dan menjaga aset negara? Atau jangan-jangan sebagian kursi itu semakin diperlakukan sebagai etalase kekuasaan, tempat menampung figur populer, loyalis politik, pejabat, dan purnawirawan? Pertanyaan ini penting karena BUMN bukan perusahaan biasa. BUMN menguasai layanan dan sumber daya yang menentukan kehidupan jutaan orang. Listrik, bahan bakar, mineral, batu bara, penerbangan, logistik, pupuk, hingga telekomunikasi. Satu keputusan yang keliru di ruang direksi atau satu fungsi pengawasan yang lemah di tingkat komisaris dapat berujung pada kerugian perusahaan, memburuknya pelayanan publik, dan akhirnya membebani keuangan negara. Lalu ketika rekam jejak kampanye, kedekatan dengan kekuasaan atau latar belakang komando terlihat lebih jelas daripada rekam jejak mengelola perusahaan, publik wajar bertanya, yang sedang dibangun ini tata kelola perusahaan atau tata kelola balas jasa? Saya Asri Widayati dalam Insight Transparansi Internasional Indonesia. Per 13 Juli 2026, Transparansi Internasional Indonesia mencatat 9 selebritas dan pekerja kreatif yang aktif sebagai komisaris dalam ekosistem perusahaan negara dan daerah. Mereka adalah Giring Ganesa di GMF Aero Asia, Fauzi Baadila di Pos Indonesia, Yofi Widianto di Pupuk Indonesia, Ari Sihasale di ITDC, Tina Talisa di Pertamina Patra Niaga, Grace Natali di Main ID, Ipang Wahid di Telkomsel, Mufli Budi Ananda di Krakatau Posko, serta Cak Lontong di Pembangunan Jaya Ancol. Perlu dicatat, daftar ini mencakup BUMN, anak usaha BUMN, perusahaan patungan terkait BUMN, dan satu badan usaha milik daerah atau BUMD. Jadi, tidak seluruhnya duduk di perusahaan induk BUMN. Selain 9 nama aktif tersebut, ada 5 figur industri kreatif yang pernah menjabat komisaris BUMN. Abdi Sleng, Triawan Munaf, Wisnu Tama, Kemal Arsyad, dan Peter F. Gonta. Pada saat yang sama, pemetaan TI Indonesia juga menemukan 28 orang yang berafiliasi dengan tim kampanye nasional Prabowo Gibran tercatat menduduki kursi komisaris di 13 BUMN strategis. Gambarnya semakin jelas ketika kita melihat sektor energi. TI Indonesia memetakan 135 komisaris pada 20 perusahaan dalam 3 kelompok BUMN energi, Main ID, Pertamina, dan perusahaan listrik negara atau PLN. Hasilnya 40 orang atau 29,6% dikategorikan sebagai politisi atau relawan politik. Sebanyak 34 orang atau 25,2% merupakan birokrat, profesional bisnis berjumlah 27 orang atau 20%, sementara itu 11 orang atau 8,1% berlatar belakang militer atau TNI. Jika politisi dan birokrat digabungkan, jumlahnya mencapai 74 dari 135 kursi atau 54,8%. Artinya, lebih dari separuh kursi komisaris BUMN sektor energi ditempati figur dengan paparan politik atau birokrasi yang sangat kuat. Untuk kategori militer, proporsinya paling tinggi berada di Main ID, sekitar 15,2%. Di Pertamina Group sebesar 5,6%, sedangkan di PLN Group sebesar 2,9%. Kategorisasi ini bukan tuduhan pidana dan bukan bukti korupsi. Ini adalah indikator risiko tata kelola yang semestinya diikuti dengan transparansi dan pengawasan lebih tinggi. Pola militer juga tidak berhenti di kursi komisaris. Sedikitnya ada 6 nama ex-militer dalam jajaran direksi BUMN yang proses pembuktian merit dan kompetensinya perlu dibuka kepada publik. Pertama, Glenny Kairupan, Direktur Utama Garuda Indonesia. Ia merupakan purnawirawan TNI. Pernah berada di Dewan Pembina Partai Gerindra dan menjadi Direktur Penggalangan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi pada pemilu 2019. Kedua, Ma'ruf Syamsuddin, Direktur Utama Main ID. Ia adalah purnawirawan TNI Angkatan Udara dan adik Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin.
Namun, Ma'ruf juga pernah menjadi Presiden Direktur Freeport Indonesia. Fakta ini penting. Latar belakang militer tidak otomatis berarti tidak kompeten, tetapi hubungan keluarga dengan pejabat negara tetap perlu diungkapkan dan diuji dari sisi independensi serta potensi konflik kepentingan. Ketiga, Untung Budi Harto, Direktur Utama Antam. Ia adalah purnawirawan TNI dan dalam sejumlah pemberitaan tercatat sebagai mantan anggota Tim Mawar. Keempat, Restu Widiantoro, Direktur Utama PT Timah. Ia merupakan purnawirawan TNI Angkatan Darat dengan pangkat terakhir Kolonel Infanteri dan pernah menjadi Security Manager di Pertamina. Kelima, Handi Geniardi, Direktur Operasi PT Timah. Ia merupakan purnawirawan Mayor Jenderal TNI dan pernah berkarir di Kopassus, Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI, serta Sekolah Staf dan Komando atau Sesko TNI. Keenam, Bambang Ismawan, Direktur Utama Bukit Asam sejak Juni 2026. Ia adalah purnawirawan Letnan Jenderal TNI, pernah berkarir di Kopassus dan menjabat Kepala Staf Umum TNI. Lalu, apa ukuran hukumnya? Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang perubahan keempat Undang-Undang BUMN melalui Pasal 15A secara khusus mengatur persyaratan calon direksi Persero. Calon direksi harus memiliki keahlian dan pengalaman mengelola perseroan paling singkat 5 tahun, memiliki integritas dan kepemimpinan, serta dapat menjalankan tugas secara penuh waktu. Penjelasan Pasal 15A huruf D menegaskan bahwa keahlian berarti kompetensi atas bisnis inti BUMN yang akan dijabat. Jadi, pertanyaan hukumnya bukan bolehkah selebritas atau purnawirawan menjadi direksi, tetapi pertanyaannya adalah apakah dokumen seleksi membuktikan bahwa kandidat mempunyai pengalaman pengelolaan paling singkat 5 tahun dan kompetensi pada bisnis inti perusahaan? Tanpa pembuktian tersebut, pengangkatan direksi beresiko bertentangan dengan prinsip merit yang hendak dibangun oleh undang-undang. Perlu ditegaskan, Pasal 15A berlaku bagi direksi, bukan komisaris. Untuk komisaris, pengujiannya dapat mengacu pada Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia atau PUGKI yang diterbitkan Komite Nasional Kebijakan Governansi. PUGKI menegaskan bahwa direksi dan komisaris harus memiliki komitmen, pengetahuan, kemampuan, pengalaman, dan keahlian yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi pengelolaan dan pengawasan. Informasi calon seharusnya mengungkap alasan pengangkatan, kompetensi inti, kualifikasi, latar belakang profesional, jabatan lain, dan faktor yang dapat mempengaruhi independensinya. Proses seleksi komisaris juga harus jelas dan transparan. Kriteria nominasi harus sesuai dengan matriks keahlian dewan. PUGKI bahkan menganjurkan agar setidaknya ada satu komisaris yang memiliki pengalaman di sektor utama tempat perusahaan beroperasi, serta memastikan proses pengangkatan direksi dan komisaris dilakukan secara formal, ketat, dan transparan. Karena itu, publik berhak meminta 3 bentuk pertanggungjawaban. Bukalah matriks kompetensi setiap direksi dan komisaris. Publikasikan alasan pengangkatan beserta ringkasan penilaian kandidat, dan umumkan evaluasi kinerja mereka secara berkala. BUMN bukan panggung selebritas, bukan barak purnawirawan, dan bukan ruang pembagian hadiah politik. BUMN adalah aset publik. Keberagaman latar belakang boleh bahkan penting, tetapi keberagaman tanpa pembuktian kompetensi hanyalah kosmetik. Pertanyaan terakhirnya sederhana. Siapa yang memilih mereka? Dengan kriteria apa? Dan di mana bukti bahwa kepentingan perusahaan serta publik benar-benar ditempatkan di atas kedekatan politik? Sampai jumpa di Insight Transparansi Internasional Indonesia selanjutnya.